Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program Lansia akan menampilkan sebuah video tentang cara melakukan screening P3G atau pengkajian paripurna pasien geriatri. Oke, tahap pertama, isi tanggal pemeriksaan, lalu pilih tempat screening, lalu tulis nama lengkap dan isi tanggal lahir serta jenis kelamin, lalu isi alamat lengkap, lalu masukkan nomor NIK ataupun nomor BPJS, lalu isi tinggi badan, berat badan, dan IMT serta tekanan darah dan lingkar perut. Selanjutnya, isi hasil pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan hemoglobin jika dilakukan. Isi apakah lansia mengalami gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran dan ginjal. Isi apakah lansia ada penyakit lain. Isi apakah lansia pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Lalu pilih jenis tindakan pada saat screening, apakah pasien dirujuk, diobati, ataupun yang lainnya. Nah, apa saja sih yang dinilai dari screening P3G? Yang pertama, apa itu penilaian ADL? Adalah penilaian yang berfokus untuk menentukan tingkat kemandirian seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Apa aja bentuk pertanyaannya? Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam BAB? Pilih salah satu jawaban. 0 untuk lansia yang memiliki kesulitan BAB atau dalam kondisi diare, 1 untuk lansia yang tidak teratur BAB, dan 2 untuk lansia dalam kondisi normal. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu mengalami keluhan pada saat bulan kecil? Pilih salah satu jawaban. Pilih 0 untuk lansia yang mengalami kesulitan buang air kecil. Pilih 1 untuk lansia yang sering buang air kecil. Pilih 2 untuk lansia yang dalam kondisi normal. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu masih mandiri dalam membersihkan diri seperti mandi, mencuci wajah, dan sikat gigi? Pilih salah satu jawaban. 0 untuk lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. 1 untuk lansia dalam kondisi normal. Lalu pertanyaan keempat, apakah Bapak Ibu masih mandiri untuk memakai celana atau keluar masuk WC? Pilih salah satu jawaban. 0 untuk lansia yang ketergantungan dengan orang lain, 1 untuk lansia yang membutuhkan beberapa pertolongan, dan 2 untuk lansia dalam kondisi yang normal. Pertanyaan kelima, apakah Bapak Ibu bisa menyuap atau memotong makanan secara mandiri? Pilih salah satu jawaban. 0 untuk lansia yang tidak mampu, 1 untuk lansia yang dibantu dalam memotong makanan, 2 untuk lansia dalam kondisi yang normal. Pertanyaan keenam, apakah Bapak Ibu masih mampu untuk bergerak dan duduk secara mandiri? 0 untuk lansia yang tidak mampu, 1 untuk lansia yang membutuhkan bantuan 2 penolong, dan 2 untuk lansia yang membutuhkan bantuan 1 penolong, 3 untuk lansia dalam kondisi normal. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih mampu untuk berjalan sendiri? Pilih 0 untuk lansia yang tidak mampu, 1 untuk lansia yang memakai kursi roda untuk berpindah, lalu 2 untuk lansia yang membutuhkan bantuan 1 penolong, dan 3 untuk lansia dalam kondisi normal. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu masih mampu untuk memakai baju atau mengikat tali sepatu? Pilih 0 untuk lansia yang tidak mampu. Pilih 1 untuk lansia yang membutuhkan bantuan orang lain, misalnya untuk mengancing baju. Pilih 2 untuk lansia dalam kondisi normal. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih mampu untuk naik turun tangga? Pilih salah satu jawaban.
0 untuk lansia yang tidak mampu, 1 untuk lansia yang membutuhkan pertolongan, dan 2 untuk lansia dalam kondisi normal. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu masih mampu untuk mandi sendiri? Pilih 0 untuk lansia yang tidak mampu, dan pilih 1 untuk lansia dalam kondisi normal. Setiap masing-masing jawaban ditulis dalam kolom hasil lalu dijumlah. Untuk kesimpulannya, lansia dengan skor 20 merupakan kategori mandiri, 9-19 adalah kategori ketergantungan ringan, dan skor 0-8 adalah kategori dengan ketergantungan total. Penilaian yang kedua ialah penilaian AMT, yaitu penilaian yang difokuskan untuk melihat fungsi kognitif pasien. Apa saja sih bentuk pertanyaannya? Yang pertama, tanyakan berapakah usia Bapak atau Ibu sekarang? Setiap pertanyaan bisa dicentang di kolom benar atau salah sesuai dengan jawaban lansia. Pertanyaan kedua, sekarang jam berapa ya, Pak? Pertanyaan yang ketiga, sekarang tinggal di mana ya, Bu? Di manakah alamat rumahnya, Bu? Pertanyaan keempat, sekarang tahun berapa ya, Pak? Pertanyaan kelima, sekarang Ibu sedang ada di mana ya? Pertanyaan keenam, Ibu atau Bapak sudah mengenal belum dokternya di sini? Pertanyaan ketujuh, tahun berapa ya Ibu atau Bapak lahir? Lalu, siapakah nama Presiden Republik Indonesia yang sekarang ya, Pak? Lalu, tanyakan kembali, tahun berapa Bapak atau Ibu lahir? Lalu, Pak, bolehkah diurutkan dari angka 20 sampai dengan 1? Nah, jika sudah selesai, maka jumlahkan semua skor yang ada di kolom benar. Lansia dikatakan fungsi kognitifnya normal bila hasil penilaiannya 8-10, sedangkan lansia dengan skor 4-7 termasuk ke dalam kategori gangguan kognitif sedang, dan lansia dengan skor 0-3 termasuk ke dalam kategori gangguan fungsi kognitif berat. Penilaian selanjutnya yaitu penilaian GDS, yaitu penilaian yang berfokus untuk menilai tingkat depresi pada lansia. Apa saja bentuk pertanyaannya? Yang pertama, apakah Bapak atau Ibu sudah puas dengan kehidupan yang saat ini dijalani? Silakan pilih ya atau tidak. Lalu, apakah Bapak atau Ibu sudah meninggalkan banyak kegiatan atau hobi? Silakan pilih ya atau tidak. Lalu, apakah Bapak atau Ibu merasa kehidupan saat ini terasa hampa atau sepi? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu sering merasa bosan? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Pilih ya atau tidak. Lalu, apakah Bapak atau Ibu takut akan kejadian yang buruk yang akan terjadi pada Bapak atau Ibu? Pilih ya atau tidak. Lalu, apakah Bapak atau Ibu merasa selalu bahagia? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu sering merasa tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu lebih senang tinggal di rumah? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu mempunyai masalah dalam daya ingat? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu masih merasa semangat? Pilih ya atau tidak. Apakah Bapak atau Ibu merasa bahwa tidak mempunyai harapan lagi dalam menjalani hidup? Pilih ya atau tidak.
Nah, cara perhitungannya, hitung semua jumlah jawaban pada pasien atau pada aplikasi. Untuk lansia dengan jumlah poin 0 sampai 4, maka lansia tersebut masih dalam kategori lansia normal. Dan untuk lansia dengan jumlah poin 5 sampai 9, maka lansia masuk dalam kategori lansia yang kemungkinan depresi. Sedangkan untuk lansia dengan jumlah poin lebih dari 10, maka lansia tersebut masuk dalam kondisi lansia dengan gangguan depresi. Terakhir, yaitu penilaian resiko jatuh. Nah, penilaian ini berfokus untuk menilai seberapa besar lansia berisiko untuk jatuh sehingga kemungkinan terjadinya cedera bisa dapat dicegah. Apa saja bentuk pertanyaannya? Yang pertama, tanyakan apakah Bapak atau Ibu mengalami gangguan saat berjalan seperti diseret, berayun, atau memakai tongkat? Pilih 4 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu sering merasa pusing atau pingsan jika berdiri tegak? Pilih 3 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu sering merasa kebingungan setiap saat? Pilih 3 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu suka buang air kecil di malam hari atau tidak bisa menahan buang air kecil? Pilih 3 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu kadang suka merasa bingung? Pilih 2 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu sering merasa lemas atau adakah bagian tubuh yang lemah? Pilih 2 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu mengkonsumsi obat-obatan berisiko tinggi seperti obat hipertensi, obat diabetes, obat jantung, ataupun obat narkotik seperti obat depresi. Pilih 2 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu pernah jatuh dalam 2 bulan terakhir ini? Jika iya, pilih angka 2 dan jika tidak, pilih angka 0. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu mengalami osteoporosis? Pilih 1 jika iya dan pilih 0 jika tidak. Lalu apakah Bapak atau Ibu mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan? Pilih 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu tanyakan apakah Bapak atau Ibu berusia 70 tahun ke atas? Pilih salah satu jawaban, pilih 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Nah, cara perhitungannya, jumlahkan semua poin pada masing-masing pertanyaan risiko jatuh, atau jika di aplikasi, sudah otomatis tertera angka akumulasi dari setiap pertanyaan. Untuk kategori lansia yang lebih dari 4, maka masuk ke dalam kategori resiko jatuh tinggi. Tetapi jika skor kurang dari 4, maka masuk ke dalam kategori lansia dengan resiko jatuh rendah. Terima kasih, semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Jangan tunda untuk melakukan screening lansia yang dimulai dari usia 60 tahun ke atas. Lansia Jagakarsa, sehat, aktif, produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.